Hai guys, welcome back di Sekolah Minggu GKL Lyon versi Online. Kenalin aku Laura. Kak Vita dan Kak Silvi. Nah, gimana nih kabarnya? Gak kerasa ya kita udah 2 bulan gak di rumah aja. Tapi walaupun gitu, kita harus tetap semangat, tetap sehat, dan rajin beribadah online ya. Yuk, sebelum memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah online. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah online dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mau siapkan hati kami, Engkau yang mau siapkan pikiran kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, kalian ingat nggak kalau hari Kamis kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus? Ingat. Loh, tapi Kak, kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, terus kita ditinggal sendirian dong di bumi. Oh, jangan khawatir teman-teman. Meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya tetap tinggal di dalam kita. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk menyongsong hari esok, karena Tuhan selalu ada menemani kita meskipun kita di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan Sebab Dia Hidup, Ku Ada Hari Esok. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Biarlah kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Segala yang baik dan
Kitab Kisah Para Rasul. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai yang ke-11. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang disediakan bagi kami. Kesempatan ini bukanlah kesempatan yang boleh kami lewatkan begitu saja, sekalipun kami melakukan ibadah ini secara online, tapi kami berharap Engkau menyertai setiap kami Tuhan dari rumah kami masing-masing, memberikan kepada kami kesempatan ini untuk mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Kiranya Kamu sertai dari awal sampai dengan akhir, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang Kau sampaikan, dan kiranya boleh membawa kebaikan bagi diri kami, dan kami juga boleh menjadi kebaikan bagi orang lain, dan semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah cerita yang kalian sadari atau tidak, hari Kamis kemarin kita semua libur karena kejadian ini. Yaitu kejadian di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kita merayakan hari Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sorak-sorai. Kita juga merayakan hari kematian dan kebangkitannya dengan penuh sukacita karena dia sudah menyelamatkan kita, mati di kayu salib. Tapi sekarang kita juga perlu mengingat satu hari ini yang penting ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ini kisah yang belum berakhir. Kisah ini akan dilanjutkan oleh para rasul dan juga oleh kita sebenarnya. Tapi sebelum itu, Lause akan membagikan sedikit apa yang menjadi penting dari cerita ini. Yang pertama adalah ini. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga melakukan beberapa hal. Oke? Perhatikan bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dari kubur dan juga menampakkan diri kepada banyak orang. Seperti yang bisa kita lihat, dia menampakkan diri pada para wanita, dia juga menampakkan dirinya kepada murid-murid dan juga kepada 500 orang lebih. Oke? Jadi kisah ini kisah yang nyata, punya saksi yang jelas, dan setelah itu kita tahu setelah Yesus menampakkan dirinya dan semua itu dilakukan, Yesus naik ke surga. Oke? Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh semua murid-muridnya, lalu dilanjutkan kisah ini oleh para murid-murid dan juga sampai hari ini oleh kita semua, karena kita semua juga adalah orang-orang yang dijanjikan Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Nah, mungkin kalian akan sedikit bingung, apa pentingnya saya mengerti kalau Tuhan Yesus naik ke surga dan apa pentingnya tentang Roh Kudus dan semua hal ini? Maka kita akan coba bersama-sama belajar dari perumpamaan ini ya. Coba kita umpamakan jika kalian melihat film ini. Oke. Lause yakin kalian semua sudah menonton film ini, karena ini film yang cukup lama. Tapi kalian tahu nggak ending dari film ini? Yes, ending dari Infinity War ini sebenarnya nanggung. Karena kita tahu banyak orang yang mati. Dan kita juga nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Jadi untuk itu kita pasti sangat menunggu-nunggu Avengers yang selanjutnya kan, kita menanti-nantikan adanya Avengers berikutnya. Lause sendiri yang nonton Infinity War cukup gemes ya gitu ya. Gemes karena apa? Ya superhero yang selama ini kita bangga-banggakan ternyata mati. Lalu kemudian kita nggak tahu kisah lanjutannya.
Tapi setelah kita nonton Avengers Endgame, kita menikmati pastinya dong. Kita tahu akhir kisahnya seperti apa, kita juga tahu akhirnya apa yang terjadi kepada superhero yang mungkin idola kita ini ya. Dan film ini berakhir, oke? Tapi agak sedikit berbeda dengan pembelajaran kita hari ini ketika Yesus naik ke surga. Apa yang menjadi beda? Pertanyaan Lause kepada kita semua, bukan hanya kepada anak-anak yang ada di rumah atau kawan-kawan yang ada di rumah yang menonton ini, tapi juga sebenarnya Lause ingin bertanya pada diri Lause sendiri adalah, apakah Lause sebenarnya menantikan Yesus Kristus? Karena ini sudah terlalu lama. Yesus Kristus sudah naik ke surga kira-kira 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini gak jelas. Gak jelas itu maksudnya emang datang ya? Emang jadi ya datang? Jangan-jangan itu cuman kisah belaka. Emang betul ya Yesus mau kembali lagi ke bumi ini menjemput kita semua? Jangan-jangan kita saat ini sudah gak peduli lagi. Yesus mau datang ya datang aja, gak datang ya sudah, gak usah datang juga gak apa-apa. Emang pentingnya apa sih? Lause sendiri harus mengakui, Lause jarang sekali sih berpikir tentang kedatangan Yesus kedua kali. Mau menanti apa? Emang kalau datang bisa apa? Tapi inilah yang akan sama-sama kita pikirkan. Selama kita menantikan Yesus, apa yang sebenarnya harusnya kita lakukan? Dan apa yang nantinya akan menjadi penting selama kita menantikan Yesus datang kembali? Yang pertama adalah menanti itu tidak sama dengan pasrah atau mimpi. Nah, Lause sebenarnya mengutip kata-kata ini dari gembala gereja kita. Kalau kalian tidak tahu gembala gereja kita, kalian perlu tanya kepada papa mama kalian. Karena kita setiap hari, setiap minggu bahkan melihat dia di ibadah online, oke? Menanti itu tidak sama dengan pasrah dan mimpi, karena menanti itu memerlukan persiapan dari diri kita untuk aktif melakukan sesuatu dengan hati-hati, dengan penuh pertimbangan dan perlu usaha. Beda dengan pasrah dan mimpi. Kalian pasti tahu kalau pasrah, ya udah, datang nggak datang terserah, mau datang ya oke, nggak datang ya oke, bahkan sudah nggak peduli jangan-jangan. Kalau mimpi cuman mikir, berandai-andai. Kalau datang kira-kira gimana ya? Kalau datang nanti apa yang terjadi ya? Apalagi di masa-masa sekarang ini ya, masa-masa di mana ada COVID ini, banyak orang berpikir kalau Yesus sudah mau datang. Maybe, tapi kita juga nggak tahu. Nah, banyak orang cuman bermimpi. Mimpi-mimpi datang enggak, ya nggak jelas lah pokoknya. Kalau mimpi itu cuman berpikir tidak melakukan apapun, nggak jelas. Pasrah lebih parah, mikir aja enggak, melakukan juga enggak. Jadi pasrah jauh lebih parah malahan. Tapi kita semua yang ada di sini kan sebenarnya kita sedang menanti sebenarnya. Nah, menanti ini menjadi penting karena apa? Selama kita menanti, sebenarnya penantian ini bukan penantian yang tidak perlu melakukan apa-apa, tapi justru penantian ini perlu untuk kita mengerjakan sesuatu yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Apa yang sudah dipercayakan? Yang tadi Lause katakan, karena ini menjadi penting ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan Lause ingin menekankan satu ayat yang penting. You will receive the power when the Holy Spirit comes upon you. Jadi, ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa. Nah, ini yang penting, jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa ya kita pasrah aja, kita mau melakukan apa sih? Emang kita bisa apa? Atau kita cuma banyak bermimpi, tidak melakukan apapun. Padahal kita tahu dengan jelas Roh Kudus itu diberikan dan memberikan kepada kita power, oke? Memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan yang menjadi kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang sebenarnya yang Tuhan percayakan melalui Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita, perlu kita pikirkan baik-baik dan pastinya perlu kita doakan. Itu tidak langsung kita temukan begitu saja. Tidak langsung tiba-tiba kita tahu, oh aku mau melakukan ini. Atau kuasa atau power yang diberikan itu bisa kita pakai untuk apa. Dan perlu kita semua ingat baik-baik, Lause perlu juga mengingatkan diri Lause sendiri. Bahwa power itu diberikan kepada kita semua. Kepada kalian, anak-anak yang ada di rumah, kawan-kawan yang ada di rumah, dan kepada Lause yang ada di tempat ini. Kita semua menerima kuasa itu, tidak ada yang tidak menerima. Dan kuasa itu perlu kita pakai dalam menantikan Tuhan Yesus Kristus datang kembali.
Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan sesuatu, dan kita juga perlu menyadari satu hal penting bahwa we are part of the story. Oke, kita ini adalah bagian dari sebuah cerita, dan kita ini adalah part of the game. Kalau kalian seorang gamers, kalian tahu bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang ada di dalam sebuah games. Dan kita adalah orang-orang itu. We are part of the story dan we are part of the games. Kalau ini sebuah film, kita adalah aktor dan aktrisnya. Kalau ini adalah sebuah game, kita adalah pemain-pemainnya. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak berguna selama kita menantikan Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Semua dari kita, kecil, besar, tua, muda, kalian yang masih kelas 5 sampai kalian yang sudah SMP, kalian semua adalah part of the game. We are all part of the story. Dan kita perlu melakukan tugas kita masing-masing, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, karena kita juga percaya Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa emang saya penting ya, emang saya berguna ya, saya gunanya apa? Saya selama ini di sekolah juga bukan seorang murid yang pinter. Saya juga di sekolah mungkin saya menjadi bahan bulian. Saya di sekolah juga ya biasa-biasa aja lah Use. Emang betul ya, saya ini part of the game. Saya ini part of the story. Apakah betul saya adalah orang-orang yang berguna? Lause pastikan kepada kita semua hari ini dengan penuh kepercayaan, penuh iman, dan penuh otoritas bahwa ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dan jika kita baca dan kita meyakini dan kita percaya bahwa ini adalah firman Tuhan, maka kita semua menerima Roh Kudus. Kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua perlu melakukan pekerjaan kita, dan kita semua adalah part of the story, kita semua part of the game. Lakukan tugas kita, kecil ataupun besar, susah ataupun gampang, semua itu memang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Lause pernah merasa bahwa Lause, apa gunanya Lause hidup di dunia ini? Ketika Lause masih sekolah, mungkin sama seperti yang kalian juga alami. Lause merasa bahwa Lause tidak terlalu pintar, Lause tidak punya bakat tertentu yang menonjol. Lause juga merasa di sekolah tidak punya banyak teman. Jadi apa sebenarnya gunanya Lause hidup? Apakah Lause berguna? Tapi hari ini dengan penuh sukacita Lause juga ingin berkata, Tuhan Yesus Kristus yang di dalam Roh Kudus meyakinkan Lause setiap hari bahwa Lause berguna, kecil ataupun besar yang Lause lakukan. Itu semua Lause lakukan karena Lause tahu Lause sudah diberi kepercayaan, dan kita semua sebenarnya juga diberi kepercayaan itu. So, sekali lagi Lause ingin memastikan satu hal yang menjadi penting sebenarnya dari cerita kita hari ini, bahwa yakinkan dirimu bahwa ini bukan cuma kisah yang akan berlalu seperti dongeng. Yes, 100% Yesus akan datang kembali seperti dari ayat yang kita baca hari ini. He will be back, He will be with us. Nantikan Dia dengan penuh tanggung jawab. Jangan hanya menanti dengan bersantai-santai. Jangan hanya menanti dengan tidak mengerjakan apapun, dengan pasrah atau cuma hanya mimpi. Tapi nantikan Dia dengan penuh keyakinan bahwa Roh Kudus ada dan Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan tanggung jawab kita dalam hidup ini. Mungkin sekarang masih ragu-ragu, mungkin sekarang masih bingung. It's fine, semua ada prosesnya. Jalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab sambil kita menantikan Tuhan. Dan kita percaya kita semua sudah diberi Roh Kudus untuk melakukan pekerjaannya. Mari Lause akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kita semua kalau pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita juga bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan meyakini dalam hidup kita selama kita menantikan Yesus datang. Tuhan Yesus mempercayakan Roh Kudus dalam hidup kita untuk mengerjakan segala tanggung jawab yang dipercayakan, baik sekarang kita yang bersekolah dan melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Kita percaya Roh Kudus menyertai dan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan itu semua. Dan kita juga boleh mengingat semua itu kita lakukan hanya demi kemuliaan nama Tuhan,
dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, kawan-kawan semua yang ada di rumah, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Seperti biasa, Lause selalu mengingatkan ketika kita menghafal ayat, jangan cuma dihafal saja. Memang betul, ayatnya perlu dihafal. Tapi lebih daripada itu, ayat ini perlu dimengerti. Ceritanya tentang apa, maksudnya apa, dan kita semua sudah belajar sama-sama tadi kan. Nah sekarang kita akan membuka Alkitab kita kembali, dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 11 yang B saja. Oke? Hanya yang bagian B. Sudah siap ya? Alkitabnya sudah siap. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke, satu kali lagi. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, di akhir dari video ini kalian bisa mengikuti atau mengklik link yang ada di subscribe, atau kalian bisa scan barcode yang ada di sebelah sini. Oke? Dengan men-scan barcode ini atau mengklik link yang ada di deskripsi, kita bisa bersama-sama melakukan refleksi sebenarnya dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Kita bisa mengisi beberapa pertanyaan untuk merefleksikan apa yang kita dapat. Itu saja dari Lause. Sekian. Nah, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus tinggal di setiap kita, mari kita juga bangkit dan bersorak untuk nama Tuhan. Kita pujikan, bangkit, serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu
ibadah kita udah selesai nih. Sampai jumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu GKI Leon versi online.